semuanya, apa kabar? Oke, Ibu harap kalian semua tetap sehat dan semangat mengikuti pelajaran. Hari ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang apa itu kerajinan, tujuan produk kerajinan, dan prinsip fungsi hias. Kerajinan adalah hobi atau pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dan pengetahuan tertentu untuk menciptakan karya secara terampil. Orang yang menggeluti bidang ini disebut perajin atau pengrajin. Tetapi pada zaman sekarang banyak juga disebut sebagai artisan. Produk kerajinan adalah barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Kerajinan tangan adalah menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan oleh tangan dan memiliki fungsi pakai atau keindahan sehingga memiliki nilai jual. Kerajinan tangan dibuat sepenuhnya menggunakan tangan atau hanya menggunakan peralatan sederhana. Barang-barang yang diproduksi menggunakan mesin produksi massal bukanlah barang kriya atau kerajinan. Semakin rumit proses pembuatan sebuah kerajinan, akan meningkatkan kualitas dan nilai jualnya semakin tinggi. Yang berikut tujuan produk kerajinan. Produk kerajinan yang dibuat memiliki tujuan. Selain untuk hiasan dan kegunaan praktis, ada juga tujuan lainnya. Yang pertama sebagai penghias atau sebagai pajangan. Oke, yang kedua sebagai benda dipakai. Yang ketiga sebagai kebutuhan ritual. Yang keempat sebagai kebutuhan simbolik. Dan yang terakhir sebagai kebutuhan konstruktif. Pada dasarnya, kerajinan tangan memiliki dua fungsi. Kerajinan fungsi pakai, itu maksudnya kerajinan hanya mengutamakan kegunaan dari benda yang dihasilkan tersebut dan memiliki nilai estetika sebagai tambahan agar lebih menarik. Sedangkan kerajinan fungsi hias adalah kerajinan yang mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan fungsi pemakaian dari barang tersebut. Kerajinan fungsi hias dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dengan memperhatikan nilai estetika tertentu. Kerajinan fungsi hias juga dapat dimodifikasi sedemikian rupa agar menciptakan nilai lebih pada benda tersebut. Nah, yang dimaksudkan dengan modifikasi ini yaitu mengubah, menggayakan, menambah, atau menyederhanakan bentuk, memadukan aneka bahan, mengatur ulang komposisi warna, motif, dan menciptakan karya baru yang sangat berbeda dari asalnya. Nah, ini contohnya nanti botol yang menjadi proyek besar kita, botol kaca yang akan kalian hias. Di situ kita memodifikasi botol itu. Yang polos-polos saja, kalian modifikasi dengan menggambarnya, menghiasnya, sehingga bisa menjadi pajangan yang indah. Dan botol itu tentunya sudah akan berbeda lagi, bukan hanya botol saja yang polos-polos, tapi ada warnanya, ada motifnya, ada karya baru. Nah, padahal sebelumnya itu adalah botol yang polos. Oke, baik. Kita masuk ke prinsip fungsi hias. Prinsip fungsi hias yang pertama itu adalah bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama itu adalah bahan alam. Yang kedua, bahan buatan. Yang ketiga, bahan organik. Yang keempat, bahan anorganik. Nah, kelebihan setiap bahan-bahan ini bisa kalian baca di modul. Oke. Prinsip yang kedua, keterampilan tangan. Ingat, untuk menciptakan kerajinan fungsi hias yang bernilai seni, diperlukan keterampilan tangan yang baik. Keterampilan tersebut meliputi merangkai dan menyusun bahan-bahan kerajinan menjadi benda yang memiliki fungsi hias. Lalu yang ketiga, unsur estetika. Estetika dalam kerajinan fungsi hias dilihat dari segi bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Lalu, unsur yang terakhir itu adalah unsur hiasan. Unsur hias dibuat dengan berbagai teknik seperti lukis, ukir, atau cetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Sedangkan yang kedua adalah hiasan terstruktur,
yaitu hiasan yang dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Baik, itu dia materi kita untuk pertemuan kedua hari ini. Tugas kalian adalah sebutkan contoh kerajinan yang dihasilkan dari bahan-bahan fungsi hias. Dan ingat untuk selalu menjaga kesehatan. Tetap semangat. Selamat pagi dan sampai ketemu di pelajaran selanjutnya.